Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Tati Imadatus Saadati yang akan memberikan pengantar materi. Untuk kali ini adalah pengantar materi psikodiagnostik 2 Prodi Psikologi Islam FUDA IAIN Kediri. Nah, apa kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat dan tenang selalu ya, bahagia selalu juga. Terima kasih saya ucapkan untuk like dan subscribe-nya yang diberikan pada saya. Dan hari ini saya akan membawakan atau saya akan menghantarkan materi tentang mata kuliah psikodiagnostik 2 dengan tema intelijensi ya. Dan perlu saya sampaikan, di dalam materi ini saya menggunakan buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Syaifuddin Aswar. Terima kasih, mohon izin Bapak, bukunya saya pakai untuk sebagai referensi di mata kuliah kami psikodiagnostik 2 di semester ini. Baik, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Kita mulai dari awal ya, bagaimana kita memahami apa sih itu intelijensi. Nah, kalau teman-teman semuanya lihat gambar di sini, kayaknya di otak ada yang ngabar begitu ya, isinya bermacam-macam. Sebetulnya ini memang mewakili juga ya, apa sih intelijensi itu. Berarti kita akan mengotak-atik apa sih sebetulnya yang ada di dalam isi kepala kita. Apa sih maksudnya, apakah ini fungsi otak, apakah ini kemampuan yang dihasilkan oleh otak kita, ataukah ada hal-hal yang lainnya. Nah, tetapi memang betul sih kalau di gambar ini kayak menggambarkan banyak sekali sesuatu hal yang ada di pikiran kita, perasaan kita, yang semuanya itu dikelola juga di bagian otak. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa orang yang mendefinisikan tentang intelijensi itu sebagai sebuah kemampuan otak. Kalau misalkan saya bertanya pada beberapa mahasiswa saya ya, sebetulnya apa sih kemampuan atau intelijensi itu, ada yang bilang, beberapa langsung mengatakan otak Bu, kemampuan otak begitu ya. Ada juga yang itu menunjukkan kepintaran, karena dibilang kalau EQ-nya tinggi berarti pintar, dan kalau EQ-nya rendah berarti bodoh gitu. Ada yang sangat ekstrim sekali bahasanya begitu. Kemudian karena ini versi mahasiswa ya, mahasiswa saya di semester yang lalu. Lalu kemudian ada yang juga bilang bahwa ini adalah problem solving atau kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Oke, good. Kemudian ada juga yang bilang ini kecerdasan Bu, karena ini menunjukkan kapasitas intelektual seseorang. Ada yang menyampaikan begitu. Ada juga yang menyampaikan ini kemampuan seseorang untuk memutuskan sesuatu Bu, apakah ini baik, buruk, apakah ini boleh atau tidak, dan sebagainya. Oke, semua definisi ini kita tampung dulu ya, dan memang sepertinya definisi ini memang boleh kita pakai gitu ya. Hanya saja nanti karena kita berdasarkan dari teori-teori psikologi, tentunya kita akan berdasar pada siapa tokoh ahli psikologi yang akan menyampaikan dari definisi intelijensi. Kita lanjutkan. Nah, masyarakat umum itu mengenal intelijensi sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, kemampuan untuk menghadapi atau memecahkan problem. Ini adalah pandangan umum. Dan seperti yang saya tanyakan pada mahasiswa sebelumnya, jawabannya juga sekitar ini. Ternyata pandangan-pandangan ini juga hampir sama kok dengan yang dikemukakan para ahli. Nanti kita lihat ya setelah ini ya. Nah, saya sedikit sedikit mengajak teman-teman untuk melihat definisinya dulu begitu. Jadi dalam tulisannya tokoh Spearman dan Wayne Jones di 1951, dia mengatakan bahwa dalam buku mereka ya, dalam buku yang mereka tulis Human Ability itu, bahwa intelijensi ini dikenal atau konsep sebagai sesuatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak yang universal untuk dijadikan sumber pengetahuan sejati. Nah, sebetulnya ketika sudah ada konsep yang lama ya, bahwa konsep lamanya adalah sebuah kekuatan. Ini seperti kayak ada paket yang menyertai akal pikir manusia dan bersifat juga universal, dan itu dipakai dasar untuk seseorang melihat
sebetulnya apa saja sih yang harus saya pelajari, apa saja sih yang bermanfaat untuk kehidupan saya. Nah, ini yang dimaksud dengan pengetahuan sejati. Lalu di zaman dulu itu kemampuan itu diberikan istilah dengan bahasa Yunani yaitu nous. Mohon maaf kalau mungkin saya cara bacanya salah ya, tetapi saya bacanya nous begitu. Kemudian penggunaannya dari kekuatan, sebuah kekuatan ini namanya noesis. Sehingga kedua istilah ini dalam bahasa Latin, setelah dari bahasa Latin ya, dari bahasa Yunani ya, kemudian di bahasa Latin disebut intellectus dan intelligentsia. Nah, ketika dirubah dalam bahasa Inggris maka diterjemahkan sebagai intellect dan intelligence. Nah, kemudian setelah bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut inteligensi, yang semula memang berarti penggunaan intelektual secara nyata, tetapi kemudian diartikan sebagai sesuatu kekuatan lain yang kemudian juga dipakai oleh definisi oleh banyak tokoh. Nah, sehingga disimpulkan bahwa intelijensi merupakan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, baik. Sekarang saya lanjutkan pada slide berikutnya. Kecilin dulu ya. Nah, pada slide berikutnya ada istilah intelligence behavior. Jadi ada istilah baru nih. Ternyata para ahli itu dari berbagai diskusinya di zaman lampau begitu ya, saya juga berdasar buku ya. Nah, mereka mendefinisikan bahwa tidak mudah untuk memberikan sebuah definisi tentang intelijensi, sehingga bermula dari definisi yang beragam dari berbagai ahli psikologi, mereka lebih memusatkan pada masalah perilaku intelijen. Jadi tidak bisa kita mendiskusikan tentang intelijensinya kalau sesuatu hasil dari intelijensi itu tidak secara kasat mata. Makanya mereka lebih suka pada intelligence behavior, yaitu apa itu sesuatu dari produk dari intelijensi itu atau perilaku intelijensi itu yang bisa kita ukur secara konkret. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang bisa dilihat adalah misalkan kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem mental secara cepat, begitu ya. Artinya secara cepat itu orang akan kelihatan apakah dia segera bisa menyelesaikan masalahnya ataukah masih bulet, masih krik bahasanya begitu ya. Masih ini mau diapain, ini caranya ngelanjutin bagaimana. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah pernah melihat yang akhir-akhir ini lagi viral begitu ya, fenomena film Butejo begitu kan, maka berpikir solutif itu juga sebetulnya merupakan salah satu bentuk dari kemampuan intelijensi seseorang. Ketika orang solutif, cepat bertindak, kalau ada ini oke, kalau tidak ada ini apa gantinya, kalau ada gantinya tapi tidak sempurna mesti diapakan. Nah, itu sebetulnya merupakan kemampuan juga bagian dari intelijensi untuk memahami atau menyelesaikan sebuah problem dengan cepat. Tentunya versusnya adalah lambat begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan mengingat. Bagaimana memori kita, kemampuan recall memori kita, kemampuan mengenali sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau untuk dihadirkan di masa sekarang, itu juga menjadi salah satu bentuk dari perilaku intelijensi atau intelligence behavior. Nah, kemampuan mengingat ini tentunya berbeda ya antara orang satu dengan orang yang lainnya, bahwa ketika Anda mungkin beberapa pernah mengalami ya, kadang saya disuruh mengingat itu langsung teringat, tapi kadang-kadang harus dikasih clue. Misalkan ketemu dengan teman kita, saya itu nggak asing dengan wajahmu, tapi aku lupa sama namamu sopo yo gitu. Nah, misalkan itu terjadi, sebenarnya juga menjadi salah satu fungsi dari intelijensi kita gitu kan. Fungsi dari kemampuan kita utamanya untuk merecall, lebih spesifik lagi merecall nama teman kita itu siapa, meskipun kita tidak asing dengan wajahnya. Kemudian juga kreativitas yang tinggi. Salah satu bentuk dari intelligence behavior adalah kreativitas. Makanya kita kalau sudah agak mengenal ada istilah kinerja otak kiri dan kinerja otak kanan, maka kreativitas menjadi salah satu bagian fungsi dari otak kanan. Tidak ada
Tidak ada yang kerja sendiri-sendiri ya dari bagian otak ini ya, semua beriringan, semua bersamaan hanya dengan cara yang berbeda. Nah, kreativitas ini ada di bagian otak kanan. Kalau tidak distimulasi, maka juga orang ini biasanya akan gampang sepaneng. Jadi kreativitas itu bagaimana kita itu menciptakan situasi yang fun begitu, yang menyenangkan selama proses belajar kita berlangsung, selama proses memahami situasi itu berlangsung. Saya ambil contoh mudah ya, seorang anak kecil yang harus menghafalkan doa bangun tidur begitu ya. Kalau misalkan ustadzahnya atau ibunya atau siapapun hanya mengatakan doa bangun tidur, alhamdulillah hiladi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur, amin, misalkan begitu, itu akan kesulitan. Tapi seandainya dibuat sebuah lagu, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur gitu misalkan ya, saya contohkan begitu, mohon maaf atas kekurangan suaranya. Nah, itu menjadi salah satu bentuk kreativitas yang bisa diterima oleh otak si anak kecil. Nah, jadi kreativitas bagaimana membuat sesuatu dengan metode yang baru, sesuatu dengan cara yang baru, itu ternyata membuat kuat ya intelijensi kita. Nah, kemudian imajinasi yang berkembang itu juga sama ya. Jadi kita itu kan kadang-kadang memang salah satu hal yang membuat kita bahagia itu adalah melamun. Melamun itu apakah berimajinasi? Bisa jadi ya. Jadi melamun itu bisa juga berisi tentang imajinasi. Anda membuat imajinasi, membayangkan suatu 10 tahun lagi saya akan seperti ini, saya pengen melakukan ini, saya pengen mendapatkan ini, atau saya punya cita-cita untuk melakukan ini. Itu sebetulnya imajinasi yang positif dan memang harus dimanfaatkan. Karena imajinasi ini sebetulnya juga mengaktifkan gitu ya sel-sel otak yang ada di otak lah tentunya ya. Saya lanjutkan ya. Jadi pada prinsipnya ada beberapa tokoh yang dia maunya melihat dari sesuatu yang konkret yang ada dari intelijensi ini. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ini sedikit sedikit melihat sejarahnya begitu, bahwa ketika di masa itu ya, di masa nih ya, Andre Kreider 1983, intelijensi itu bagaikan listrik. Jadi kayak kita itu tahu bahwa itu ada ukurannya, ada ada fungsinya begitu ya. Bisa diukur berapa volt begitu, atau juga berapa ampere begitu. Tetapi mau mendefinisikan itu apa begitu kan, susah. Jadi barangnya nggak nampak sama. Jadi seperti kita bisa tertawa, ngobrol, menyelesaikan sebuah masalah, tapi bentuk intelijensi sendiri tuh adanya di mana, bentuknya kayak apa, itu kan kita juga susah. Meskipun juga disetujui bahwa rata-rata mereka juga mengatakan bahwa itu adalah kemampuan mental. Nah, 1 abad lalu James McKin itu mengembangkan suatu bentuk skala pengukuran intelijensi ya, seperti kekuatan menggunakan dinamometer. Jadi mereka masih physically mengukur kemampuan motorik gitu, kecepatan reaksi, persepsi mata, sehingga mulailah ingin melihat sebetulnya apa sih fungsi dari organ yang ada di tubuh ini dikaitkan dengan fungsi-fungsi kemampuan secara kemampuan otak secara umum. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Carl Wheeler 1901 atau 1901 membuat 21 macam tes psikofisik ya. Namun hasil akhirnya ada keraguan tentang sesuatu yang dianggap sebagai abilitas umum. Jadi masih berikhtiar berusaha dari awal meneliti fisik dulu. Jadi psikofisik, mohon maaf, yang ini adalah psikofisik ya, bukan psikofis ya. Nah, dari mereka lah mulai sesuatu itu dikembangkan lagi. Tentunya kita mengenal dengan istilah kalau kita ingin berkreativitas, maka kita mulai dulu, nanti diperbaiki belakangan. Jadi ini saya melihatnya bahwa mereka ya sudah, mereka tertarik di bidang itu, meneliti dan sebagainya, tetapi mungkin pastilah belum sempurna ya. Tetapi kalau tidak didahului oleh tokoh-tokoh ini, tentunya kita juga perkembangannya akan berbeda pastinya. Nah, paham-paham tentang fisik begitu ya, di atas berubah menjadi paham mentalistis. Jadi berubah menjadi paham
sudah mulai tidak fisik lagi, kemudian muncullah berbagai macam tokoh yang ini nanti akan dibahas selanjutnya sesuai dengan buku referensi yang kita pakai. Jadi tokoh-tokoh ini mulai meneliti tidak fisik ya, tidak fisik selalu. Misalkan yang mungkin yang di kita tidak begitu asing adalah David Wessler. Jadi dia menciptakan beberapa alat tes intelijensi, misalkan WISE, WBIS, kemudian WISC. Nah, di situ di dalamnya ada beberapa model cara penyajian administrasi tesnya. Ada yang memakai balok, ada yang memakai angka, ada yang memakai gambar. Jadi sudah gabungan, tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga ada sesuatu yang kita ingin melihat kemampuan problem solvingnya dan yang lain-lain. Nah, jadi beberapa tokoh ini menjadi muncul atau mereka melanjutkan ikhtiar dari tokoh sebelumnya dengan pendekatan yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya masuk definisi menurut awam dan menurut ahli. Yang sebelumnya saya sampaikan pada teman-teman bahwa ada bahasa-bahasa tentang definisi intelijensi itu yang kemudian ternyata ada yang berbeda, ada juga yang sama. Nah, ini ada tokoh Robert J. Sternberg. Jadi beliau meneliti, membandingkan begitu ya, apa sih definisi intelijensi menurut 61 mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dianggap sebagai orang yang memahami dan belajar tentang psikologi, dan 63 orang awam di stasiun kereta api. Jadi mau dilihat sebetulnya definisi intelijensi itu apa sih begitu ya. Nah, konsep intelijensi ternyata didefinisikan menurut mereka itu ada definisi menurut orang awam ya. Ternyata intelijensi itu terdiri dari 3 istilah. Jadi yang pertama adalah kemampuan praktis untuk memecahkan masalah. Ini orang awam bilangnya begitu. Mereka menggunakan kata-kata nalar yang baik, melihat hubungan antara beberapa hal, melihat aspek permasalahan secara menyeluruh, dan pikiran terbuka. Jadi sudah orang awam pun memahami bahwa intelijensi ini ternyata dipakai untuk kemampuan praktis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang menggunakan nalar dan sebagainya. Nah, menurut para ahli ternyata nggak jauh beda amat kok, cuma bahasanya saja yang diganti dengan kemampuan memecahkan masalah. Jadi ada kemampuan praktisnya ya. Nah, di ahli mengatakan mampu menunjukkan pengetahuan tentang masalah yang dihadapi. Jadi ada masalah apa, mereka yang memiliki intelijensi yang yang bisa kita bilang berkembang secara baik begitu, atau berkembang secara cukup begitu, maka mereka memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau orang sudah pernah belajar masak, maka ketika disuruh masak tidak akan kesulitan. Tapi kalau sama sekali nggak pernah tahu apa itu tomat, apa itu cabai, apa itu bawang misalkan ya, maka tentunya dia akan kesulitan untuk melakukan acara masak-memasak. Jadi mampu punya pengetahuan begitu untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Saya contohkan seperti tadi. Lalu kemudian mengambil keputusan yang tepat, decision making yang tepat, dengan situasi yang tepat, dengan segala konsekuensi yang sudah dipertimbangkan. Nah, ini menjadi salah satu konsep intelijensi menurut para ahli. Menyelesaikan masalah secara optimal, ya. Jadi memang tidak ada yang sempurna di manusia, tetapi ketika orang ini diberikan sebuah problem, maka seoptimal apa sih diselesaikan problem ini. Selain diputuskan selain decision making sudah dibuat, tapi kemudian endingnya itu seperti apa? Apakah ini banyak merugikan banyak pihak, ataukah sama sekali tidak merugikan dan sebagainya? Maka optimalisasi dalam menyelesaikan masalah juga merupakan salah satu konsep intelijensi. Lalu kemudian juga menunjukkan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih ini artinya adalah bahwa mereka punya value atau punya nilai-nilai kehidupan yang mudah untuk dipakai sebagai dasar pada saat mereka harus menyelesaikan sebuah masalah. Jadi tidak mudah stres, kemudian juga idenya lancar terus atau gagasannya lancar terus. Nah, ini kemudian juga tidak disertai dengan pikiran-pikiran yang arahnya pada anormal atau arahnya pada melanggar norma-norma misalkan. Nah, ini dimaksud dengan menunjukkan pikiran yang jernih. Kemudian saya berpindah pada kemampuan verbal. Nah, kalau menurut orang awam,
Konsep itu disajikan sebagai berbicara dengan artikulasi yang baik dan fasih begitu. Kemudian berbicara dengan lancar dan punya pengetahuan di bidang tertentu. Ini menurut orang awam. Lah ketika menurut orang ahli ternyata ya agak diuraikan begitu ya, ada kosakata yang baik jadi pilihan kata. Apakah saya pada saat menemui orang itu mengatakan saya atau mengatakan aku atau mengatakan diriku, atau pilihan apa yang mau dipakai dalam setiap kata yang diambil, itu juga menunjukkan bagaimana intelijensi seseorang. Kemudian membaca dengan penuh pemahaman. Jadi membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi dia cepat sekali merespon atau memasukkan. Jadi kalau di dalam proses kognitif itu ada proses namanya encoding gitu ya, atau memasukkan sebuah informasi ke dalam memorinya, dan dia mudah sekali, dia bisa membaca dengan mudah dan cepat memahami. Kemudian juga ingin tahu secara intelektual, artinya rasa rasa ingin memahami sesuatu dan melihat kajian-kajian secara ilmiah itu mereka tinggi begitu, atau cukup cukup ingin menjelaskan atau ingin menambah pengetahuan, dan itu semuanya berbasis pada intelektual atau berbasis pada kecerdasan atau berbasis pada kemampuan untuk memilih, memilah dari pengetahuan yang sudah didapatkan. Lalu kemudian juga menunjukkan keingintahuan atau rasa curious yang tinggi banget begitu, ingin tahu ini sebabnya apa, ini akibatnya apa, dan itu dia bisa menjelaskan, baik itu mungkin secara verbal pastinya ataupun secara non verbal juga. Nah, tetapi di sini diutamakan karena ini kemampuan verbal ya. Verbal tidak harus oral ya. Verbal juga bisa dengan tulisan, tetapi kemampuan berbahasanya itu menjadi dikatakan baik atau dikatakan cukup juga. Nah, masih menurut Steinberg juga dalam penelitiannya bahwa kemudian ada kompetensi sosial. Jadi sudah ada satu kompetensi lagi, yaitu kompetensi sosial, yang menurut orang awam bahwa di sini konsep intelijensi itu ada loh, kemampuan orang menerima orang lain apa adanya. Jadi kemudian juga mengakui kesalahan. Nah, itu ternyata orang yang mengakui kesalahan itu ternyata orang yang cerdas ya teman-teman semuanya. Jadi kalau memang kita berasa salah, akui dan segera perbaiki begitu kan. Nah, tertarik pada masalah sosial juga. Jadi enggak egoistis begitu bahasanya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di kanan kirinya, dia bisa melakukan atau menolong atau berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang sekitar. Kemudian tepat waktu bila berjanji. Nah, ini juga menjadi salah satu kompetensi sosial. Nah, kemudian juga para ahli mengatakan bahwa intelijensi praktis. Jadi ada bahasa intelijensi praktis. Praktis itu artinya ya digunakan, kemampuan intelijensinya itu digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah memahami situasi. Jadi apakah teman kita sedang sakit, sedang sedang pengen didampingi, ataukah kayaknya orang ini sedang bermasalah dan bermacam-macam ini. Jadi kita mulai belajar memahami situasi. Kemudian mengetahui cara untuk mencapai tujuan. Sama-sama dua tujuan, tapi caranya bagaimana itu juga merupakan intelijensi praktis. Saya lapar begitu ya. Saya lapar. Saya nggak punya uang gitu kan. Saya mau mencuri, atau saya mau ngutang, atau saya mau putuskan puasa aja deh misalkan. Nah, ini menjadi bentuk kemampuan intelijensi kita dengan segala macam pertimbangan. Tentunya pilihan-pilihan itu tidak bisa kita justifikasi menjadi sebuah pilihan yang betul atau salah, tergantung kondisi sosial yang terjadi pada saat orang harus memutuskan sesuatu. Jadi untuk saat ini kalau memang ternyata dia berada di hutan, kemudian dia tidak ada makanan sama sekali, ya otomatis apa yang bisa dia lakukan ya, mau makan apa saja yang ada di situ. Nah, bisa jadi itu akan dilakukan. Tapi kalau misalkan masih punya teman, ya udah ngutang dulu deh gitu ya. Atau kalau misalkan mau pakai pilihan berpuasa kan mau sama sekali nggak ada uang, ya udah saya puasa dulu, nanti maghrib entah apa yang terjadi, penting sekarang puasa dulu. Nah, itu juga sah-sah saja, silahkan orang itu kemudian mengelola pikirannya untuk mencapai tujuannya. Kemudian sadar terhadap dunia sekitar. Nah, ini lebih pada tidak mengalami disorientasi begitu ya. Jadi dia berada di mana dan harus bersikap apa, itu menjadi salah satu
komponen dari intelijensi juga. Kemudian menunjukkan minat terhadap dunia luar. Orang nggak terkungkung di dalam rumah aja gitu ya. Ada ketertarikan untuk memahami dunia sekitar, dan tentunya dengan adanya dunia sekitar ini apa yang bisa, kebermanfaatan apa yang bisa dia ambil. Nah, ini menunjukkan konsep-konsep intelijensi. Lalu selanjutnya, nah ini adalah beberapa pengertian intelijensi menurut beberapa tokoh ya. Nah, ada Sperman. Dia mengatakan kemampuan umum yang melibatkan sebagian besar pengembangan relasi dan hubungan secara timbal balik. Jadi Sperman ini lebih pada dia akan meneliti sebetulnya ada kok kemampuan secara umum. Secara umum itu berarti belum spesifik ya. Nah, yang dipakai untuk mengembangkan relasi, bagaimana berhubungan dengan dengan sekitar, dengan orang lain, dengan dirinya sendiri, dan mempelajari tentang sebab akibat atau hubungan timbal balik. Kalau saya mukul teman saya, kira-kira yang terjadi apa ya sama teman saya gitu ya. Kalau misalkan ada perintah 2 ditambah 3 dikurangi 1, kira-kira bagaimana ya proses ya saya menyelesaikannya. Nah, ini sebetulnya contoh-contoh mudah secara umum seperti yang dikatakan oleh Sperman. Sperman tidak memberikan contoh itu sih, cuma saya memberikan contoh pada Anda untuk lebih mudah memahami hubungan timbal balik ya, sebab akibat. Kalau saya melakukan ini apa akibatnya, terus jadi sebab apa untuk orang lain. Nah, ini menjadi salah satu konsep intelijensi. Kemudian Binet yang kita kenal dengan tes Binet-nya begitu. Dia mengatakan intelijensi adalah sisi tunggal karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan. Nah, Binet ini sudah mulai percaya bahwa kematangan seseorang atau maturation seseorang itu akan berpengaruh terhadap kemampuan intelijensinya. Di dalam tes Binet ini diberikan mulai usia 2 tahun hingga usia manula begitu, sehingga ketika diberikan soal-soal ini Binet sudah menyesuaikan untuk usia 2 tahun, kira-kira ini loh kemampuannya yang bisa, maka ini loh yang diteskan. Nanti bertambahnya umur 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, 20 tahun hingga 65 tahun, maka Binet memberikan panduan kemampuan seseorang itu biasanya di usia ini bisanya ini. Nah, sekarang kemudian diukur kecerdasannya seperti apa. Nah, tingkat intelijensi seseorang bisa diamati dengan cara kemampuannya untuk bertindak serta perubahan arah tindakan jika dirasa perlu. Jadi kembali lagi ya, Binet ini menyesuaikan dengan usia si klien begitu. Kemudian juga ketika sudah diketahui ada kemampuan seperti ini pada usia seperti ini, berarti kira-kira apa yang bisa dikembangkan. Selanjutnya Binet dan Simon juga di tahun 1905, mohon maaf saya terkaget karena ternyata si kecil mengikuti saya, nggak apa-apa ya, saya masukkan di sini ya. Nah, jadi kemampuan menilai dan memahami serta berpikir logis dengan baik. Nah, Binet dan Simon ini sudah mulai memberikan pengertian bahwa di situ ada kemampuan untuk memilih dan memilah begitu ya, dan juga berpikir tentang logika begitu. Apakah ini tepat untuk situasi yang ini? Apakah ini tidak tepat untuk situasi yang lain juga? Jadi sudah mulai melibatkan ilmu-ilmu logika. Nah, Terman di tahun 1916 memberikan kapasitas membentuk konsep dan memahami signifikansinya. Jadi ada konsep apa dan signifikansinya itu apa tentang konsep ini begitu kan. Misalkan ada konsep makan begitu ya. Makan itu sepenting apa sih? Apakah makan ini boleh kita lakukan terus-menerus? Apakah makan ini hanya dilakukan sekali aja setiap hari, ataukah seperti apa? Jadi namanya konsep ya, apapun yang kita pelajari bisa dijadikan sebagai sebuah konsep atau cara memahami sesuatu, dan kita pahami kepentingan dari sebuah konsep atau fenomena atau objek tertentu. Lalu kemudian Thorndike mengatakan kekuatan merespon yang dengan baik dari sudut pandang kenyataan atau fakta. Nah, Thorndike ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang itu merespon sesuai dengan faktanya. Kalau misalkan hari ini pagi begitu ya, berarti biasanya yang terjadi adalah tampak di luar ada matahari, kemudian juga di sekeliling bisa disebutkan. Jadi fakta yang ada itu seperti apa, dan kita bisa merespon sesuai dengan fakta yang ada. Kalau ditanya
untuk sekarang Anda lahir tahun berapa? Oh, saya lahir tahun 203 misalkan. Nah, ini sesuatu yang ini sepertinya ada yang bermasalah gitu ya. Jadi kemampuan-kemampuan yang harus didasarkan pada fakta atau sesuai dengan ruang dan waktu ya, tidak mengalami disorientasi. Nah, terus begitu, kapasitas untuk menghambat penyesuaian naluriah, membayangkan bagaimana respon secara fleksibel dan merealisasikan penyesuaian naluriahnya yang telah dimodifikasi menjadi perilaku yang nyata. Ini mungkin bahasanya yang agak rumit ya. Sebetulnya ini mudah sekali. Jadi kita itu setiap hari kita punya naluri atau keinginan-keinginan yang sebetulnya setiap hari itu kita pengen apa tapi situasinya kadang tidak tepat. Maka ketika kita itu mampu menghambat penyesuaian naluriah, jadi sesuatu yang ingin kita lakukan tapi kondisinya tidak memungkinkan, nah kita punya kapasitas atau kemampuan untuk mengelola itu. Jadi kita punya kemampuan untuk membayangkan berbagai respon kalau saya melakukan itu atau tidak melakukan itu, sehingga dikatakan secara fleksibel, dan juga merealisasikan atau mewujudkan penyesuaian naluriah yang kita sudah pilih tadi itu, yang sudah dimodifikasi menjadi sesuatu yang real. Jadi kalau misalkan Anda pagi-pagi ya, mahasiswa nih, bangun tidur masih ngantuk padahal kuliahnya jam 7. Nah itu kan sudah bisa berpikir, aslinya sih ngantuk, pengennya nggak kuliah begitu kan, pengennya masih tidur, masih sama guling sama bantalnya. Tapi kemudian berpikir, aku kuliah jam 7, aku berangkat enggak ya? Nah, sebetulnya ada proses di dalam otak itu yang digunakan ya, kapasitas atau kemampuan komponen dari intelijensi itu dipakai untuk berpikir, saya kira-kira berangkat enggak ya? Kalau saya berangkat harus mandi enggak ya? Kalau saya kira-kira kalau mandi nanti harus pakai minyak wangi lagi enggak ya? Nah, semua ini adalah kemampuan yang dipakai untuk menyesuaikan naluriah kita gitu kan. Kemudian membayangkan berbagai respon, kalau nanti saya telat bagaimana, kalau saya cepat berarti nanti bagaimana, sampai pada akhirnya diputuskanlah sebuah keputusan yang akhirnya menjadi perilaku yang real, yang nyata, overt behavior. Jadi ya sudah, oh saya mandi, udah saya mandi. Oh ya udah, kayaknya saya harus pakai minyak wangi, tambah minyak wangi. Oke, kayaknya masih cukup nih waktunya, saya sarapan dulu. Nah, jadi kemudian perilaku itu muncul, dan itu yang mau dilihat bagaimana mekanismenya, begitu ya. Kemudian Wechsler, kapasitas global dari individu untuk bertindak secara sengaja, berpikir secara rasional ya, rasionalitasnya sudah dipakai, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, ini sudah mulai ada kata-kata lingkungan ya, berarti bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan itu juga sudah menjadi penelitian Wechsler. Jadi beberapa alat tes WISE itu juga ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan bagaimana kita merespon lingkungan sosial kita, begitu. Ini sudah mulai bisa diukur nih bagaimana kapasitas dari intelijensi kita. Nah, kemudian Gardner, nah ini yang agak-agak sebetulnya nggak baru ya, ini sudah lama, tapi konsepnya menurut saya pribadi cukup melegakan begitu, karena ini membuat tidak semua orang itu menilai kepandaian itu dari sisi akademik saja, karena sebetulnya masih banyak kecerdasan-kecerdasan lain yang bisa dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Jadi Gardner mengatakan kemampuan memecahkan masalah atau membuat produk yang bernilai dalam lingkup kultural. Jadi ada sudah tentang budaya, ada juga pemahaman kita, kalau masih ingat ya, Howard Gardner ini kan memberikan 9 kecerdasan majemuk ya. Nah, di sini kan jadi terlihat bahwa kecerdasan itu tidak selalu matematik. Kecerdasan itu boleh naturalis, boleh interpersonal, boleh intrapersonal, dan kecerdasan yang lainnya. Jadi tidak dinilai dari nilai rapot aja. Nah, karena setiap anak itu akan punya kreativitas, dia akan bisa membuat produk perilaku atau produk, betul-betul produk karya begitu, yang bisa bernilai secara finansial bisa jadi, atau secara non finansial begitu, yang ada dalam lingkup budaya sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Nah, Gardner sudah mulai memberikan keterangan tentang ini loh, sebuah intelijensi. Selanjutnya, beberapa pendekatan dalam memahami hakikat intelijensi. Nah, kalau di dalam psikologi kita sama-sama tahu bahwa untuk melihat sebuah perilaku itu banyak perspektif yang dilakukan, mau perspektif psikoanalisa, mau biasanya kita sebut dengan mazhab ya, atau biasanya kita sebut dengan
apa namanya, pendekatan. Nah, sama untuk mempelajari intelijensi ini juga ada yang saya sampaikan, ada 4 pendekatan begitu ya. Yang pertama adalah pendekatan dengan teori belajar. Nah, di sini dikatakan bahwa intinya adalah hakikat intelijensi ini terletak pada kemampuan atau memahami bahwa hukum-hukum dan prinsip-prinsip umum yang dipergunakan individu untuk memperoleh bentuk perilaku yang baru. Jadi di sini lebih pada orang itu akan belajar dari lingkungannya ya. Orang ini akan belajar punya rumus-rumus sendiri bagaimana dia ingin meniru sebuah lingkungan, atau bagaimana dia akan belajar untuk membentuk perilaku berdasarkan lingkungan di mana dia berada. Jadi lebih tepatnya ada istilah learning process. Jadi di setiap manusia itu sebetulnya bisa dilihat itu ya dari perilaku yang ditampakkan. Nah, perilaku itu didapatkan pasti dari proses belajar. Ketika kita masih kecil, kalau mungkin masih bisa mengingat ya, beberapa orang ketika mau berangkat sekolah itu diajari untuk salim kepada orang tuanya. Nah, sebetulnya munculnya perilaku bisa bersalaman dengan orang tua ini juga diawali dengan mereka diajari begini loh caranya salim. Sambil salim juga dikecup bagian tangan dari orang tua kita ya, dari punggung tangannya itu kita cium begitu. Nah, ini juga merupakan hasil dari learning prosesnya, sehingga ketika kita melihat anak itu kok salim sama orang tuanya, kita melihat, ya Allah, bocah ini kok yang genah banget gitu ya, atau ya Allah, anak ini kok pinter banget gitu, kok bisa ngerti banget kalau mau pergi salim pamit sama orang tuanya. Ini menjadi salah satu bentuk dari teori belajar berdasarkan learning process ya. Suatu perilaku intelijen adalah perilaku yang berisi tentang proses belajar pada level fungsional tingkat tinggi dan merupakan respon khusus terhadap tuntutan dari luar. Setiap hari kita ketemu dengan masalah, tapi setiap hari kita juga harus belajar. Maka bagaimana kita berperilaku itu didahului dari pasti kita mendapatkan stimulus, dan kemudian kita juga akan merespon seperti prinsip dasar dari teori belajar. Kemudian, intelijensi bukanlah sebuah sifat kepribadian, tetapi merupakan kualitas hasil belajar. Kembali lagi ya, kata kuncinya adalah belajar atau learning process. Dari situlah ada perilakunya, dan perilaku itulah yang menunjukkan kapasitas intelijensi seseorang. Nah, jadi kembali lagi difokuskan bahwa memang ada pemusatan pada perilaku yang konkret, real, nyata begitu. Kemudian kualitas hasil belajarnya akan terjadi, dan mau dilihat seberapa besar sih kemampuan belajarnya dan hasil belajarnya. Itu dari sisi teori belajar. Selanjutnya dari sisi neurobiologis begitu ya. Ada kata neuro, ada biologis. Berarti kita sudah bisa menebak nih, mesti ada hubungannya sama anatomi gitu ya, atau bagian-bagian dari tubuh manusia. Nah, saya lanjutkan. Intinya adalah intelijensi merupakan dasar anatomis dan biologis. Kalau sudah seperti ini, kata kembali pada ilmu faal ya, bahwa perilaku intelijen dapat ditelusuri oleh dasar-dasar neuroanatomis. Jadi kalau kita kenal istilah neuro berarti saraf gitu ya, berkaitan dengan persyarafan. Jadi anatomi saraf dan juga neurofisiologisnya. Bagaimana saraf ini berpengaruh terhadap kemampuan fisiologis seseorang. Maka ilmu faal biopsikologi di sini besar harus dipelajari pada saat kita akan mempelajari tentang intelijensi. Nah, di sini dikatakan bahwa riset perlu melihat korelasi intelijensi pada aspek-aspek anatomi, jadi aspek-aspek bagian-bagian tubuh ya, kemudian elektrokimia, bagaimana jalannya saraf begitu, atau zat-zat kimia yang ada pada sel-sel tubuh kita. Kemudian juga fisiologi, bagaimana secara fisik organ-organ ini bereaksi begitu. Nah, di dalam kajian neurobiologis ini saya contohkan ketika seorang anak mengalami disleksia ya. Disleksia adalah sebuah bentuk kesulitan belajar yang ditandai dengan kurang mampunya seseorang dalam mengucapkan sesuatu sesuai dengan stimulus yang dia dapat. Misalkan mau mengatakan makan begitu, kemudian yang dia ucapkan adalah makam misalkan ya. Jadi ada huruf N dan M yang agak susah diproses. Nah, dari beberapa
beberapa workshop atau beberapa seminar yang pernah saya ikuti, bahwa ternyata diketahui di dalam disleksia ini ada sebuah kajian secara neurobiologis yang memperlihatkan ada perbedaan dari bagian-bagian otak tertentu yang berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi ada kondisi-kondisi di bagian tertentu, baik bagian frontalnya, bagian parietalnya, bagian kemudian temporalnya, dan bagian occipital, ini semuanya memiliki perbedaan fungsi tertentu dan bentuk tertentu juga dari anak-anak pada umumnya. Nah, ini menjadi salah satu kajian. Jadi ketika kita kemudian akan melakukan intervensi disleksia, kalau dikaji secara neurobiologis, karena nanti ketika anak ini disleksia dan kemudian dia nilai akademiknya menurun ya, karena ya bagaimana untuk membaca saja dia masih agak kesulitan begitu kan. Nah, secara otomatis ini kan jadi tampak mempengaruhi intelijensinya, sehingga harus dilihat bagian mana yang bermasalah, kemudian dengan bagian otak itu yang bermasalah stimulasinya berupa apa, sehingga nanti nilai akademiknya bisa naik dan dia bisa memperoleh model belajar seperti apa yang tidak membuat otaknya menjadi lebih pusing lagi begitu. Otomatis potensinya akan lebih berkembang. Sehingga itu salah satu bagaimana neurobiologis itu harus diperhitungkan juga pada saat orang harus membahas tentang intelijensi atau ketika harus menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan intelijensi. Kemudian ada tokoh ya, Halsted, kemudian Kettle dan Hebb di 1972 yang banyak melakukan penelitian di bidang neurobiologis terkait dengan intelijensi. Selanjutnya ini adalah psikometris ya. Kalau sudah ada kata-kata psikometris gitu, bahwa beranggapan bahwa intelijensi merupakan suatu konstruk atau sifat ya psikologi yang berbeda kadarnya setiap orang. Jadi ini sesuatu yang kayaknya bisa diukur begitu ya. Nah, kenapa bisa diukur? Ya karena untuk mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa EQ-nya tinggi atau EQ-nya rata-rata di bawah rata-rata, atau retardasi mental, ataukah justru jenius begitu. Nah, ini tentunya kan harus diukur dulu. Maka di para ahli di bidang psikometris ini mengatakan intelijensi ini sesuatu yang bisa diukur, sesuatu konstruk atau sifat yang bisa diukur. Karena kalau nggak bisa diukur, nanti bagaimana mau mengatakan intelijensinya seperti apa? Daripada mereka membahas ruang lingkup intelijensi yang itu seperti apa sih, mereka lebih spesifik pada prediksi dari hasil-hasil sesuatu yang nampak, sifat yang nampak, atau sesuatu perilaku yang bisa diukur tadi. Nah, instrumen biasanya nanti akan dihasilkan dari ahli-ahli di bidang psikometris ini. Barulah nanti ahli psikometris ini kadang-kadang merasa risau begitu ya, dengan sudah menemukan ini sebetulnya yang kita ukur apa, dan kemudian ini efektivitasnya apa, dan lebih tepat pada konstruk yang mana. Nah, ini menjadi sesuatu yang sampai sekarang juga dikembangkan, sehingga lahirlah ratusan bahkan ribuan alat tes yang bisa dipergunakan untuk membantu bidang psikologi, bidang kedokteran, dan bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan individu ya, atau berkaitan dengan perkembangan manusia. Nah, ada dua pendekatan dalam psikometris ini. Jadi ahli-ahli yang di bidang psikometri ini memiliki dua peminatan ya, dua pendekatan ya. Yang pertama adalah secara praktis dipergunakan untuk memecahkan masalah. Jadi mengukur itu memang untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua itu konsep dan penyusunan teori. Jadi dari sesuatu yang dia dapatkan itu diukur, kemudian dipikirkan ini cara ngukur yang lebih tepat seperti apa ya, dan akhirnya lahirlah skala-skala pengukuran dengan misalkan beberapa alat tes macam-macam ya, mungkin IST, mungkin Tinto, mungkin WISC, WISE, kemudian alat-alat kepribadian MMPI dan sebagainya. Masih banyak ratusan bahkan mungkin ribuan alat tes yang dihasilkan, sehingga dilakukan tes itu untuk menyelesaikan masalah, atau dilakukan pengukuran itu untuk membuat skala yang lebih komplit lagi, skala yang lebih valid lagi, atau skala yang lebih reliable kembali. Maka di bidang psikometris mengartikan intelijensi seperti itu. Dan kemudian yang terakhir pendekatannya adalah perkembangan. Nah, kalau sudah di sini ya dipusatkan pada masalah perkembangan intelijensi secara kualitatif terkait dengan tahap perkembangan individu. Seperti tadi ya, Binet
itu dikatakan dia memberikan soal-soal itu sudah diukur sesuai dengan perkembangannya. Kalau 2 tahun ya kasih soal begini, kalau 3 tahun begini, 5 tahun begini, 10 tahun begini. Nah itu dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan individu. Jadi orang-orang perkembangan itu kalau mau mengukur, lihat dulu biasanya anak sekian ini bisa apa. Jadi jangan diukur pakai soal-soal yang itu nanti usianya berbeda. Nah itu di tokoh-tokoh perkembangan atau ahli perkembangan mengatakan intelijensi itu ya dipusatkan bagaimana perkembangan kemampuan sesuai dengan usianya. Atau biasanya tokoh yang kita kenal ya Piaget ya, pola respon tertentu ada kaitannya dengan tingkatan usia tertentu pula. Kalau saya berusia 40 tahun, biasanya 40 tahun itu bisanya apa? Kalau misalkan ada usianya 20 tahun, 20 tahun itu bisanya apa? Nah, itu mau dilihat kapasitas kemampuan itu maksimal atau tidak sesuai dengan usianya. Kemudian juga meyakini bahwa terdapat perbedaan kualitatif ya, kualitas ya dalam cara berpikir pada anak pada masing-masing kelompok usia. Jadi satu umur saja kemampuannya bisa berbeda secara kualitatif, apalagi dengan rentang kelompok umur yang berbeda juga. Nah ini diteliti konsep intelijensi ini, definisi intelijensi ini pada tokoh-tokoh perkembangan, menitik beratkan pada usia atau kematangan juga dari seorang individu. Nah, baik, sebagai tugasnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa tokoh yang perlu Anda buat mind map-nya, dan Anda boleh menggunakan dari buku ini ya. Ini adalah buku yang biasa saya pakai, atau Anda boleh mengambil dari media lain, tuliskan referensinya. Dan terima kasih untuk seluruh teman-teman dan yang sudah melihat video ini. Semoga cukup bisa dipahami, dan mohon maaf mungkin ada yang terlalu cepat atau mungkin ada bagian tertentu yang kurang paham. Nanti bisa kita lanjutkan di WA kelas, atau bagi teman-teman yang di luar mata kuliah saya kalau ingin berkomentar juga boleh dituliskan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Mohon maaf, jangan lupa bahagia selalu dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.